Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ananda kembali lagi di channel Ibu. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran akuntansi dasar, materinya yaitu persamaan dasar akuntansi. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, anak Ibu jangan lupa ya untuk subscribe channel Ibu supaya channel ini bisa maju dan berkembang ke depannya bagi dunia pendidikan. Nah, sebelum kita membahas mengenai persamaan dasar akuntansi, anak ibu perlu memahami akun-akun dari perusahaan terlebih dahulu. Misalnya, apa saja golongan aktiva dan apa saja golongan pasiva. Sedangkan untuk kesempatan kali ini, kita akan langsung masuk ke dalam transaksi, di mana rumus dari persamaan dasar akuntansi yaitu yang ini, aktiva jumlahnya harus sama dengan pasiva. Kita langsung saja membahas soal yang pertama. Kita baca sama-sama. Doni membuka usaha jahit baju yang bernama Doni Tailor. Berikut transaksinya. Transaksi yang pertama, tanggal 1 September, Doni menyetorkan modal usaha sebesar 10 juta. Nah, kita buat tanggalnya terlebih dahulu, tanggal 1 September. Di sini kita analisis soalnya. Doni menyetorkan modal. Kalau kita menyetorkan modal atau menambah modal untuk usaha, otomatis kas atau uang kita akan bertambah. Bertambah senilai 10 juta. Itu akan mempengaruhi modal. Modal kita pasti juga akan bertambah. Karena tadi kan dikatakan kita menyetorkan modal. Nah, setelah kita membuat seperti ini, maka di bawahnya kita membuat saldo. Saldo kita turunkan ke bawah. Ini juga Ibu turunkan. Nah, karena ini kosong, jadi yang kosong ini juga kita turunkan. Nah, baiklah. Kita masuk untuk tanggal 2 September. Doni membeli perlengkapan secara tunai seharga 500.000. Nah, kita buat tanggalnya terlebih dahulu, tanggal 2 September. Sini kan kita membeli perlengkapan. Kalau kita membeli, otomatis perlengkapan kita akan bertambah. Bertambah karena kita membeli. Makanya kita buat di sini terlebih dahulu perlengkapan kita bertambah 500.000. Karena kita membayarnya secara tunai, maka kas kita akan berkurang karena kita menggunakan uang untuk membayarnya. Kalau di akuntansi kita buat minus, artinya untuk mengurangi. Kalau anak ibu mencatatnya di buku, anak ibu buatnya tanda kurung aja. Minus 500.000. Nah, kita buatkan saldo. Juta kurang 500, 9.500.000. Yang lain tetap kita turunkan. Kita masuk untuk tanggal 4 September. Kita buat tanggal. Doni membeli peralatan secara kredit seharga 800.000. Nah, kalau kita melakukan pembelian secara kredit, pertama kita catat terlebih dahulu apa yang kita beli, peralatan. Berarti peralatan kita bertambah 800.000. Karena kita membelinya secara kredit, otomatis utang kita juga bertambah senilai 800.000. Kita buatkan saldonya. Yang ini turun karena tidak ada temannya di bawah. Kita turunkan. Ini 0.
Ini anak ibu turunkan ke bawah. Ini juga. Nah, kita masuk ya untuk tanggal 7 September. Dibayar sewa untuk 2 bulan senilai 1 juta secara tunai. Nah, kalau kita melakukan pembayaran sewa untuk bulan yang belum terjadi atau pembayarannya itu untuk bulan depan, maka itu masuk ke dalam sewa dibayar di muka. Karena kan belum terjadi bulannya. Jadi kita masukkan sewa dibayar di muka kita ada 1 juta. Karena kita membayarnya di sini kan dijelaskan untuk tanggal 7. Coba Anak Ibu lihat secara tunai, berarti kas kita akan berkurang. Berkurang, kita buat minus saja ya sini. Nah, kita buatkan saldo. Rp9.500.000 kurang Rp1.000.000, Rp8.500.000. Kosong. Turun. Jika Anak Ibu menonton video ini, Anak Ibu sambil mengerjakan ya di bukunya supaya lebih paham. Kalau dilihat aja atau ditonton aja, nanti takutnya sulit memahami materi ini. Nah, sudah kita turunkan. Yang ini ada yang tinggal ya turunnya. Ini kita turunkan juga. Saldo kita tadi untuk modal tadi ada yang ketinggalan. Nah, kita lanjut untuk tanggal 11 September. Menyelesaikan pesanan customer sebesar 600.000. Tanggal berapa ya? Oh, berarti ada yang lupa tanggal 10 September. Diselesaikan pesanan dari customer seharga 1.500.000, tetapi belum dibayar. Nah, maksud soal di sini kita telah menyelesaikan pesanan atau orderan dari customer. Tadi kan kita usahanya jahit baju. Jadi, pesanan ini telah selesai oleh kita. Pesanan ini seharga 1.500.000, tetapi customer kita belum melakukan pembayaran. Ini juga kita catat. Tapi kita catatnya tidak di kas karena kita belum menerima uangnya. Lalu kita mencatatnya di mana? Kita mencatatnya di piutang. Kenapa di piutang? Karena Anak Ibu perlu ketahui kalau piutang itu artinya uang kita itu sama orang lain. Jadi ibaratnya orang itu berutang sama kita. Itu yang dinamakan piutang. Uang kita sama orang dan itu merupakan hak kita. Jadi kita catat di sini 1.500.000. Sini juga akan pengaruhi modal 1.500.000. Nah, perlu Anak Ibu ketahui kenapa kita mencatatnya ke dalam modal. Karena dalam pencatatan akuntansi itu terbagi dua. Ada pencatatan dalam pendekatan berbasis kas dan ada pendekatan berbasis akrual. Kalau pendekatan berbasis kas, pencatatan dilakukan ketika kita telah menerima uang secara tunai. Jika pendekatan pencatatan berbasis akrual, pencatatan dilakukan ketika transaksi telah terjadi. Nah, untuk akuntansi yang biasa kita pakai atau pada umumnya lebih memakai pendekatan secara akrual. Nah, seperti yang kita lakukan ini, meskipun uangnya belum kita terima, tetapi tetap kita catat
kita catat sebagai modal karena ini akan menambah modal kita meskipun belum kita terima. Tapi tidak bisa kita catat sebagai kas karena belum berbentuk uang. Nah, kita masuk ke dalam pembuatan saldo. Ini kita turunkan ya. Ini kita turunkan. Rp1.000.000 tadi. Ini 10 juta tambah 1.500.000 berarti 11.500.000. Nah, baiklah. Utang saldo sudah kita buat. Kita masuk untuk tanggal 11 September. Menyelesaikan pesanan customer seharga 600.000 dibayar tunai. Nah, untuk transaksi ini, pesanan ini dibayar tunai oleh pelanggan kita. Berarti kita menerima uang 600.000. Mempengaruhi apa? Akan mempengaruhi modal juga. Nah, kita buatkan saldo. Ini kita tambah. Ini kita turunkan yang di atas. Yang ini ya, karena di bawahnya tidak ada. Nah, Ibu bisa turunkan. Nah, ini kita tambah 11.500.000 ditambah 600. Nah, untuk tanggal 13 September dibayar biaya listrik 200.000 secara tunai. Nah, karena kita membayar biaya listrik, otomatis kas kita berkurang karena kita melakukan pembayaran minus 200.000. Modal kita juga akan berkurang minus 200.000. Kita buat saldo. Kita kurangkan 9.100.000 kurang 200, 8.900.000. Ini turun, jadi 500. Turun. Kita turunkan. Ini 12.100.000 dikurang 200. 11.900.000. Kita masuk untuk tanggal 15 September. Melunasi utang yang terjadi pada tanggal 4 September. Nah, sebelumnya kan kita melakukan utang tuh tanggal 4 September. Kita lihat dulu ya, tanggal 4. Di sini kita membeli peralatan secara kredit 800.000. Dan tanggal 15 kita ingin melunasinya. Berarti karena kita ingin melunasi, uang kita berkurang. Tanggal 4 September kita lihat dulu utang kita berapa. Ada 800.000. Kita buat berkurang 800.000. Dan modal kita juga berkurang karena kita melunasi utang 800.000. Nah, kita buatkan saldo. Saldo ini jadi 8.100.000.
Ini satu, ini tetap. Tetap ya. Ini karena kita telah melunasi berarti habis ya utang kita. Ini turun 11.900.000. Nah, kita masuk tanggal 17 September. Mengambil uang 500.000 untuk keperluan pribadi. Berarti kas kita berkurang 500.000 dan modal kita akan berkurang 500.000. Kita buatkan saldo. Saldo di bawahnya sudah ada sini. Ini kita kan mengambil uang tadi tuh, kata ibu kan tanggal 17. Kan berkurang, berarti kita buat minus. Ini juga kita buat minus. 8.100.000 kita kurangkan 500.000 berapa? Coba nih ibu hitung. 7.600.000. Ini tetap turun, 800 turun, yang ini 11.900.000 kita kurangkan 500. Berapa? 11 juta juga, 11.400.000. Nah, terlihat kan sama anak ibu? Jumlah aktifanya 11.400.000 sama dengan jumlah pasifanya juga 11.400.000. Berarti pengerjaan tabel persamaan dasar akuntansi kita sudah benar ya, dilihat dari kesamaan antara kolom aktiva dan kolom pasiva. Nah, kalau tidak sama berarti ada yang salah yang anak ibu kerjakan di tabel persamaannya. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Anak ibu jangan lupa subscribe ya channel ibu, supaya ibu lebih semangat dalam membuat konten-konten yang bermanfaat bagi pengunjung baru atau siswa ibu yang lain dari sekolah lain pun. Ibu minta untuk subscribe supaya channel ini semakin bermanfaat. Baiklah, demikian pembelajaran kita. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.